Halo, selamat datang di ibadah CDC Depok via Zoom hari ini. Menyapa Anda sekalian yang sedang di rumah maupun dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan, sebab hari ini kita merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Jadi, mari siapkan hati dan catatan, mari terima apa yang mau Tuhan kasih buat setiap dari kita. Sebelumnya, kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Sebelum kami beribadah, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom Bu Tini, shalom teman-teman semua, shalom teman-teman dari BSD, luar biasa. Yuk kita mau mulai ibadah kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan ya. Kita percaya Dia Allah yang sudah menebus kita, dan kita yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita akan pujian ini, kita mau nyatakan, kami yang telah ditebus, kami mau terima Tuhan janji-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, bagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Yes, amin. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Kita mau katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami naikkan pujian bagi-Mu Yesus. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yes, Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Mari terima kuasa-Nya, amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, amin. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Yes, Tuhan. Kemanapun kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi,
amin. Mari terima kemenangan dari Tuhan pagi ini. Teman-teman, kita akan siapkan hati, kita mau datang untuk lebih lagi mau katakan, kami mau ikut Tuhan tanpa syarat, kami mau ikut Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami nggak mau menyerah dengan apapun yang ada di depan kami. Tantangan yang begitu hebat pun kami mau terus berjalan bersama Engkau. Kami mau tetap setia mengiringmu Tuhan. Mari pimpin kami Tuhan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Ini jemaat-Mu Tuhan, jemaat CDC, bawa hati kami Tuhan untuk setia kepadamu. Mari teman-teman angkat pujian ini. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetaplah berserah, tetap berserah. Keyakinan di dalam hati, sebab rancangan-Mu yang terbaik Tuhan, rencana yang terbaik, semuanya datang dari-Mu, benar Yesus. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Hey, hey. Oh, mari jemaat Tuhan katakan, kami tak akan menyerah Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap percaya, keyakinan di dalam hati, sebab rancangan-Mu yang terbaik, rencana yang terbaik. Oh, semuanya datang dari-Mu, benar Yesus. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, Yesus Tuhan, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, yes Lord, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, ya Tuhan, tanpa syarat, yes Lord, takkan goyah.
penyembahan yang luar biasa. Kita semua merasa diberkati dengan semua pelayanan yang diberikan hari ini. Kita adalah umat yang luar biasa. Mari kita dukung doa buat kebutuhan jemaat. Mari kita berdoa. Kami dukung doa jemaat yang sakit kanker nasofaring, tumor paru, sakit jantung, sakit ginjal, dan harus rutin cuci darah, disertai paru-paru banyak berisi cairan, sakit asam lambung, sakit stroke, juga patah tulang pergelangan kaki karena jatuh, serta yang sedang persiapan ujian tesis. Kami berdoa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit. Kita persiapan tesis pun Tuhan Yesus tolong semua, hingga berjalan dengan lancar dan berhasil di dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur untuk jawaban doa, untuk yang sudah disembuhkan dari COVID-19. Terima kasih Yesus, Engkau ada Allah yang ajaib. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, ini dan sepakat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi beserta jajarannya selalu mendapat hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya pandemi COVID ini akan cepat teratasi dan proses pemberian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kami kepada bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Mari saudara, mari jemaat CDC, kita akan mau lebih lagi, kita menyembah Dia. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yesus, mari nyatakan kudus, kuduslah Kau Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan sekali lagi, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, Yesus, surga bumi menyembah-Mu. Kita sembah Dia, mari kita menyembah di tempat kita masing-masing. Mari naikkan sembah syukur kita. Oh haleluya, kudus, kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Kau Yesus.
Kuduslah Tuhan, kuduslah Yesus. Anda inara lama yara lamu. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Inara kata syana lama. Inara lama yara lama inara lamu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyembahmu Yesus. Kudus, kudus namamu Tuhan. Inara lama sanda yara lamu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Dokter Tini. Inara kata syana lama sanda inara lama. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdoa menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah meskipun kami dibatasi dengan waktu dan jarak dan tempat. Tapi kami percaya tidak ada yang bisa menghalangi kehadiran Allah. Kami percaya Tuhan, kami begitu rindu, kami begitu ingin bisa masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami percaya Engkau ada di sini, di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Baik kami berada di berbagai tempat, berbeda kota, tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang hadir. Engkau adalah Allah yang rindu untuk berbicara, menyampaikan pesan-Mu kepada kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan berbicara. Berikan kami telinga seorang murid. Berikan hati kami tanah yang siap ditabur benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah firman ini merupakan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Shalom pagi Ibu. Ya Pak, suara saya udah jelas ya? Jelas Bu. Oke. Tema hari ini yang ingin saya bagikan adalah living with a purpose, artinya hidup dengan tujuan. Saya mau kasih ilustrasi dulu ya. Kita kalau punya cerita, pernah nonton pertandingan basket ya? Saya dulu pemain basket waktu SMA. Sampai kakinya kebelitak sampai bengkak. Nah, jadi saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau ada 2 regu basket tentu isinya 10 orang ya, karena 1 regu basket adalah 5 orang. Tapi di lapangan tersebut tidak ada ring basketnya. Kira-kira gimana ya pertandingannya? Pastinya akan terlihat aneh dan kacau bukan? Karena 2 regu yang terdiri dari 10 orang dewasa memperebutkan sebuah bola tanpa tahu bolanya tersebut harus diarahkan kemana. Kira-kira makin bingung nggak main basketnya? Karena permainan basket tidak ada gunanya kalau nggak ada ring basketnya ya. Jadi permainan basket menjadi menarik ketika para pemain memiliki tujuan yang sama, yaitu berlomba memasukkan bola ke ring lawan. Itulah yang namanya pertandingan basket. Jadi kalau nggak ada ringnya bukan basket namanya. Nah, jadi berarti kita tahu kalau kita tanpa tujuan tersebut, pertandingan basket itu akan menjadi tidak terarah dan tidak menarik, nggak seru kali ya. Nah, demikian juga hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Tujuan adalah sesuatu yang akan membuat hidup kita menjadi menarik dan terarah. Karena kalau tanpa tujuan, ya kita semua akan bingung ya. Saya ingat sebuah kejadian, kalau kita mau naik bus, misalnya kita nyegat bus di pinggir jalan, kalau kita nyetop bus terus busnya berhenti, pintunya dibuka dan kita naik, tiba-tiba busnya terus jalan kembali dan tiba-tiba kita tanya kepada supir busnya, misalnya, Pak, bus ini jurusannya kemana ya? Misalnya itu terjadi dalam hidup kita. Nah, terus supir busnya bilang gini, wah nggak tahu tuh, yang penting saya kan cuma jalanin bus, kemana mah asal jalan aja. Nah, kira-kira kita di dalam bus itu stres nggak? Kalau kita nggak tahu mau kemana dan busnya asal jalan. Jangan-jangan kita malah balik arah menuju arah yang berlawanan. Hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi tujuan itu ibarat sebuah kompas yang wajib dimiliki oleh setiap orang.
Tujuan akan memberikan arah yang jelas dan alasan untuk melakukan sesuatu. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup akan cenderung bermalas-malasan dan suka menyanyiakan waktu dengan percuma. Tetapi kalau kita punya tujuan, kita biasanya lebih semangat ya, lebih menggebu-gebu karena kita punya target, kita berusaha mencapainya, bahkan menyemangati diri sendiri, pasti bisa, ayo maju. Dan yang penting, pastinya kita akan terus berdoa untuk minta pertolongan Tuhan. Nah, itulah orang yang punya tujuan. Makanya hari ini saya pengen berbagi kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian bahwa betapa pentingnya sebuah tujuan. Nah, ini adalah kata-kata bijak dari Thomas Carlyle adalah mengatakan begini, manusia tanpa tujuan layaknya sebuah kapal tanpa kemudi. Jadi bisa kesasar, bisa karam, bisa mentok, bisa juga hancur, dan bahkan bisa kita merasa terlambat untuk kita memulainya lagi. Nah, kita mau belajar dari kehidupan Paulus hari ini. Meski Rasul Paulus mendapat pendidikan dari Gamaliel, seorang rabi besar, orang Yahudi pada masa itu, namun ia baru menemukan tujuan hidupnya yang sejati ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus dapat berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada di Filipi 1 ayat 21. Paulus itu baru nyadar tujuan hidupnya pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi waktu dia sedang membunuh orang Kristen dan Tuhan Yesus menegur dia, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itulah titik baliknya kehidupan Saulus menjadi Paulus. Artinya Paulus sadar bahwa selama ini tujuan hidupnya salah. Tetapi nggak ada kata terlambat di dalam Tuhan ya. Sehingga kita tahu artinya Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan utama dalam hidupnya, serta menempatkan diri lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Dia meletakkan posisi Yesus nomor 1 di dalam hidupnya. Pokoknya untuk Yesus, untuk Tuhan Yesus dia lakukan apa saja dan dia taat. Itulah seorang Paulus yang tadinya tujuan hidupnya salah. Selama berada di dalam dunia, Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya, bukan kehendak diri sendiri. Paling gampang ingat satu kata ini, for God, not for myself. Ini adalah sebuah prinsip nilai hidup yang harus kita pegang kalau kita mau belajar dari kehidupan Paulus. Tuhan sudah menetapkan tujuan untuk apa kita ada di dunia ini. Semua kita pasti punya yang namanya talenta, karunia, potensi, bahkan seluruh keberadaan hidup kita. Dipercayakan Allah untuk kita kelola dan kita gunakan agar kita dapat memenuhi panggilannya untuk menggenapi tujuan tersebut. Jadi apapun yang Tuhan berikan untuk kita harus bertanggungjawabkan. Jangan seperti hamba yang malas dan hanya mengubur talenta, kemudian menunggu tuannya datang dan tidak melakukan apa-apa. Tapi kita harus menjadi hamba yang rajin, hamba yang mau bekerja dengan giat, mengembangkan talenta untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Filipi 3 ayat 13 dan 14, saya akan bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 14 saya garis bawahi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan ayat ini, bahwa ayat ini bukan berlaku untuk Paulus saja, tapi berlaku untuk kita semua sebagai pengikut Kristus. Bahwa kita itu jangan pernah memandang kembali ke belakang, tapi kita harus berlari ke depan, mencapai sebuah tujuan untuk memperoleh hadiah. Tuhan menjanjikan hadiah. Bukan Tuhan tidak menjanjikan apa-apa, salah. Tuhan menjanjikan sebuah reward, mahkota yang Tuhan siapkan untuk kita. Bila kita berlari kepada tujuan sesuai dengan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Ini satu hal yang sebetulnya kita bersyukur. Allah tidak hanya memberikan hadiah kepada kita keselamatan, menghapus dosa kita, membebaskan kita dari hukuman maut, tetapi Dia juga memberikan reward kepada kita. Tuhan ingin kita maju, sama seperti seorang ayah atau orang tua kepada anak-anaknya. Pada saat anak-anaknya dengan tekun belajar, jadi anak yang baik, anak yang berprestasi di sekolah, kemudian dia rajin belajar. Saya yakin semua orang tua tanpa anaknya meminta hadiah, orang tuanya sudah menyiapkan hadiah yang terbaik karena melihat anaknya dengan perjuangan yang luar biasa. Apalagi Bapa kita di surga. Dia begitu mengasihi kita sehingga dia tidak pernah menyanyiakan atau tidak memperhitungkan, tapi Allah memperhitungkan seluruh jerih lelah kita dengan penghargaan yang luar biasa. Paulus menyadari bahwa keberadaannya di dunia tidaklah terjadi secara kebetulan, not by coincidence. Ingat itu. Kita pun semua di dunia ini diizinkan Tuhan hidup dan lahir bukan karena koinsiden atau kebetulan. Sekalipun hidup kita adalah masalah, tapi semuanya because of a purpose. Semuanya ada tujuan. Dan kembali lagi, tujuan itu adalah panggilan surgawi untuk memuliakan nama Tuhan yang sudah ditetapkan, sudah diajarkan oleh Yesus. Saya mau bagi 2 poin. Hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu bahwa tujuan seperti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ada 2, hidup dengan tujuan yang jelas, bukan tujuan yang buram antara ini bukan ya, yang ke kanan atau kiri ya, bukan. Tujuannya jelas, living with a clear purpose. Kedua, hidup dengan tujuan yang mulia. Ingat, sekalipun hidup kita bukan berhasil seperti konglomerat tingkat Asia atau tingkat dunia, nggak usahlah tingkat kecamatan aja belum tentu kita orang konglomerat tingkat kecamatan, apalagi RT, belum tentu banyak orang lebih tajir dari kita. Tapi bukan itu yang namanya tujuan mulia. Tujuan mulia di sini ada maksud Tuhan. Hidup dengan tujuan yang mulia itu living with a worthy purpose. 2 hal ini saya akan jelaskan pada hari ini. Tujuan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, hidup dengan tujuan yang jelas. Living with a clear purpose. Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat yang saya garis bawahi ini, perhatikan. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Baik di sini baik kata siapa? Baik kata saya, apa baik kata Tuhan? Kalau kita mau tahu baik yang benar, bukan baik sekedar baik. Baik yang benar tentunya baik kata Tuhan. Nah, baik kata Tuhan ini penting kalau kita tidak pernah tahu maunya Tuhan. Gimana kita tahu yang kita anggap baik? Kita selalu menganggap apa yang baik menurut saya sendiri. Tetapi kalau tidak cocok dengan kata Tuhan, kebaikan kita percuma. Saya mau kasih tahu. Jerih lelah kita tidak dihitung oleh Tuhan. Makanya ada ayat yang mengingatkan, saya pernah baca, ayat kita mengatakan kesalahan manusia seperti kain kotor. Sehingga kebaikan yang kita anggap baik selama ini gak ada artinya buat Tuhan. Itu membuat kita coba introspeksi diri. Apakah kita sudah baik menurut Tuhan? Apa baik menurut saya sendiri? Apa baik menurut kata teman saya? Nah, hal ini penting kalau kita supaya clear atau jelas, haruslah baik menurut Tuhan. Saya ingin cerita satu hal, orang pintar sekalipun, tetap namanya manusia terbatas. Ini ada cerita anekdot seorang tokoh dunia. Namanya adalah Albert Einstein. Siapa yang nggak tahu Einstein? Orang jenius yang luar biasa. Ini sebuah cerita anekdot dalam hidupnya, di autobiografinya. Ya, saya ketawa bacanya. Nah, jadi Einstein itu suatu hari sedang mau pergi naik kereta api. Dia pergi naik kereta api dan dia sebagai orang jenius, tentu semua orang tahu siapa itu Einstein. Dia menjadi tokoh dunia yang ngetop. Nah, waktu dia naik kereta api, di dalam kereta biasa pasti ada petugas kereta api yang memeriksa karcis. Memeriksa karcis apakah penumpang itu sudah membeli karcis kereta api. Waktu sampai ketemu di depan Einstein, si petugas kereta menunggu. Einstein sibuk mencari karcisnya. Dia sibuk merogoh kantongnya, dia sibuk kantong kemejanya, kantong celananya, dia buka tasnya, dia berusaha mencari karcisnya ada di mana. Akhirnya dengan sabar
petugas kereta itu bilang, menunggu dan akhirnya berkata, Einstein, saya tahu Bapak, saya kenal Bapak adalah tokoh yang sangat terkenal. Sudahlah, kalau memang nggak ketemu, nggak apa-apa. Saya percaya kok kalau Anda pasti membeli karcis kereta api. Sudah nggak usah dicariin lagi. Langsung petugas karcis melanjutkan pemeriksaannya kepada penumpang yang lain. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Einstein tidak berhenti mencari karcis yang dia belum ketemu. Masih nyelip di mana belum ketahuan. Dan tapi petugas kereta sudah meninggalkan dia, petugas karcis yang meriksa. Dan waktu petugas karcis meninggalkan dia mau pindah ke gerbong berikutnya, petugas itu menengok ke belakang dan heran karena melihat Einstein masih sibuk mencari karcisnya. Dia sibuk sampai nonggeng-nonggeng ke kolong kursi, sampai narik di bawah joknya, siapa tahu jatuh keselip. Dia cari sampai belum ketemu juga. Dan akhirnya Einstein, petugas karcis bilang gini ke Bapak Einstein ini, Pak, saya sudah bilang nggak apa-apa, sudahlah kalau udah hilang nyelip nggak tahu jatuh, nggak masalah. Saya mengerti dan saya percaya bahwa Bapak sudah membeli tiket. Saya tahu Bapak tidak pembohong. Apa ternyata jawab Einstein? Saya mencari karcis saya bukan untuk saya tunjukkan kepada Bapak. Karena Bapak sudah percaya kalau saya membeli karcis. Dan sejujurnya saya sudah membeli karcis. Sekarang saya kehilangan karcis itu karena saya mau baca tiket yang saya beli itu ditulis nama stasiun di mana saya harus turun. Saya lupa nama stasiun di mana saya harus turun. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, seorang tokoh jenius pun masih bisa lupa. Dan dia bingung, yang tahu di mana mau turun nama stasiunnya hanya Einstein sendiri. Petugas masinis dari si kereta juga nggak tahu karena nggak tahu tujuannya Pak Einstein. Nah disitulah kita lihat, itulah jangan-jangan kita pun seperti itu. Kita awalnya punya tujuan, tetapi dengan berjalannya waktu, tengah jalan kesibukan menghimpit kita bisa lupa atau kehilangan jurusan kemana kita harus berhenti. Saya ingat banget waktu suami saya dulu pelayanan naik kereta api ke Depok dan saya kuliah di UI. Tiap kali kita janjian ketemuan, dia bilang gini, saya turun di stasiun Depok Lama. Di kepala saya Depok Lama, Depok Baru, bedanya di mana ya? Saya nggak hafal. Jadi saya nggak tahu Depok Lama di mana, Depok Baru di mana. Dan itu bisa menyebabkan saya salah. Depok jauh, lumayan loh kalau jalan kaki. Nah itu salah satu contoh kalau kita lupa di mana kita harus berhenti atau tujuan, itu sama dengan orang tidak punya tujuan. Betapa sengsaranya ya kalau itu terjadi. Nah jadi di sini saya ingatkan kembali, pekerjaan baik itu apa saja sih yang Tuhan minta? Pekerjaan baik itu adalah antara lain kita harus berani bersaksi, menceritakan kebaikan Yesus, promosi Yesus, menjadi duta Kristus. Itulah Tuhan menetapkan kita untuk melakukannya. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus atau duta Kristus kalau kita sendiri tidak menjadi teladan alias menjadi batu sandungan. Berikan waktu kita, izinkan Tuhan mengubah karakter kita. Filipi 1 ayat 22 mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi nggak ada pilihan lain Bapak Ibu. Kalau kita mau punya tujuan yang jelas, kita harus berbuah. Itulah Tuhan menciptakan kita ke dunia ini untuk itu. Memang kita punya pekerjaan masing-masing. Kita punya profesi masing-masing. Ada yang warung di rumah, ada yang jadi profesi mau itu arsitek kah, mau itu konsultan kah, mau itu ahli ekonomi kah, mau pakar apapun, mau kita tukang bangunan kah, mau kita ahli IT kah, saya mau kasih tahu. Profesi apapun itu juga panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi itu namanya tempat di mana kita harus berbuah. Jadi tidak mengubah pekerjaan kita, tidak mengubah status kita atau talenta kita apa. Di mana kita ditempatkan, disitulah kita menjadi duta Kristus. Jadi jangan ganti profesi ya Bapak Ibu. Jangan semuanya mau jadi pendeta atau gembala, nanti gak ada jemaatnya. Jadi jadilah terang dan garam di mana lingkungan kita berada. Kita semua harus bekerja memberi buah, seperti Paulus mengatakannya. Yang kedua, hidup dengan tujuan yang mulia, living with a worthy purpose. 1 Yohanes 2 ayat 6.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalamku, di dalam kita masing-masing. Kita sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Yesus sudah tinggal di dalam hati kita. Bertindaklah, berpikirlah, bergaya hiduplah seperti Kristus untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus mampu demonstrasi kuasa Allah. Jangan minder. Kita semua sama statusnya. Kita semua adalah anak-anak Allah. Sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yesus ada di dalam diri kita. Yesus yang ada di dalam saya akan sama dengan Yesus yang ada di dalam Bapak Ibu. Tidak ada bedanya. Sehingga kuasa Allah pun tidak ada bedanya. Kita bisa melakukannya dengan iman, percaya kita. Kita harus mampu berdoa untuk orang sakit dan orang tersebut sembuh. Kita harus mampu mengusir setan. Lewat pelayanan kita untuk jiwa-jiwa, maka orang bisa percaya Yesus. Itulah tujuan yang mulia. Jadi tidak cukup hanya cerita tentang Yesus atau cerita isi Alkitab karena kita udah hafal, seperti hanya teorinya saja, tapi juga tunjukkan praktek kuasa Yesus melalui hidup kita. Pasti di sekeliling kita banyak orang membutuhkan doa kita. Berbagilah waktu, berbagilah perhatian kepada mereka, karena mereka membutuhkan doa kita. Dan itu adalah panggilan mulia yang sudah ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi bersyukur sekarang pandemi, tentunya lebih mudah mendoakan bisa lewat virtual. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dihalangi lewat virtual. Kisah Rasul 4 ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Itu yang Tuhan minta. Jangan berpikir saya bukan hamba Tuhan. Jangan berpikir saya nggak pernah sekolah teologi ya. Tuhan juga memakai murid-muridnya dengan sederhana. Nelayan, bahkan mungkin tidak sekolah tinggi, Tuhan bisa memakai mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Siapakah kita yang jelas Tuhan menyertai kita? Contoh, ini saya nggak bacakan, tetapi contoh bagaimana kisah para rasul 14. Di situ kita lihat Paulus dan Barnabas mendoakan orang lumpuh di Listra, dan orang lumpuh itu berjalan. Saya percaya namanya mujizat, jangan pernah menghitung mujizat besar atau kecil. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan bisa lakukan apa saja di luar daripada yang kita pikirkan. Jadi hanya satu, ingatlah Tuhan sudah memanggil kita untuk panggilan surgawi. Nah, sekali lagi ayat terakhir hari ini saya mau bagikan. Lukas 10 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya mau kasih tahu ini adalah di masa-masa yang kita tidak pernah mimpikan ini bisa terjadi. Tuhan sudah katakan sejak 2000 tahun yang lalu, tuaian itu banyak, yang kurang itu pekerja. Pekerja itu siapa Bapak Ibu? Pekerja itu adalah saya dan Anda. Pekerja itu adalah kita semua yang ada di ruang Zoom ini. Jujur, saya ingin katakan, bekerjalah untuk Tuhan. Karena Dia membutuhkan kita untuk menjadi terang dan garam. Maaf, saya rindu untuk kita tidak fokus dengan ego kita. Kita punya panggilan surgawi. Dan kita dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu dan jangan takut. Kita adalah pekerja-pekerja Tuhan. Terakhir saya bagikan kata-kata bijak dari Dr. Tony Evans. Saat Anda menyadari bahwa tujuan Allah dalam hidup Anda bukanlah untuk Anda sendiri, maka Dia dapat memakai hidup Anda untuk perkara-perkara yang dahsyat. Saya percaya, siapakah kita? Nggak ada dari kita merasa orang hebat. Tetapi Tuhan kita lah yang hebat. Kalimat terakhir yang saya ingin sampaikan. Kita harus ingat, your life is for God, not for myself. Janganlah jadi orang egois. Berikan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya, biarlah kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mendengar panggilan surgawi yang Tuhan sudah Kau tetapkan dalam hidup kami. Kami tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sama seperti Paulus, kami mau berlari-lari dengan tujuan di depan kami sesuai dengan panggilan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Engkau Allah yang ajaib. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi yang jelas kami tahu, kami menjalani hidup kami sesuai dengan panggilan surgawi yang Allah sudah tetapkan dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang taat. Jadikan kami tetap fokus kepada salib. Terima kasih Yesus, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC Depok via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Care Cell yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC Depok. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa berkat. Tetapi sebelumnya saya mau ingatkan, kita punya acara spesial untuk kita semua, untuk jemaat, untuk teman-teman. Silakan undang keluarga dan handai tolan di acara Togetherness Care Cell yang akan dilaksanakan Sabtu depan, tanggal 24 April jam 6 sore via Zoom. Jadi silakan mengajak teman, saudara, siapapun. Jiwa baru juga boleh, karena acara ini adalah spesial acara untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan kita. Jangan lupa untuk hadir ya, Sabtu tanggal 24 April. Oke, mari kita akhiri ibadah kita dengan sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa. Kami bisa beribadah, kami bisa merenungkan kebaikan Tuhan, kami bisa mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga tujuan hidup kami jelas. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah firman ini menjadikan kekuatan untuk kami tidak ragu dan takut melangkah ke depan dengan iman, karena hidup kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk kami bisa berbuah. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Mari kita angkat. Saat ini hamba-Mu berdoa. Biarlah kiranya berkat Allah tercurah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan mereka. Berkatilah setiap keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, bahkan apapun yang kami lakukan. Tuhan melimpahkan dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, berkat Allah tercurah mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita terima berkat Tuhan ini dengan sama-sama di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Amin. Terima kasih. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.